Halo adik-adik, di video kali ini kita masih membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan materi teori kinetik gas. Nah, soalnya adalah gas ideal masanya 1,2 kg disimpan pada suatu silinder. Pada saat diukur tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan suhunya 27 derajat Celcius. Tekanan itu P ya. Kemudian di sini satuan suhu Celcius. Nah, nanti harus kita ubah menjadi Kelvin supaya menjadi suhu mutlak. Jika sejumlah gas sejenis dimasukkan lagi, ternyata suhunya menjadi 87 derajat Celcius. Nah, ini berarti T2 ya. Kalau ini T2 berarti ini T1. Maka kesimpulannya ini adalah M1 dan yang ini adalah P1. Kemudian tekanannya menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini berarti P2. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah massa gas yang dimasukkan tadi. Nah, ini hati-hati. Yang ditanyakan itu bukan massa gas sekarang, tapi yang ditanyakan adalah massa gas yang dimasukkan. Jadi kalau massa gas sekarang itu M2, maka kalau ditanyakan berapakah massa gas yang dimasukkan, itu sama dengan delta M. Betul ya? Jadi delta M sama dengan massa gas sekarang, totalnya berapa, dikurangi dengan massa gas mula-mula. Ya, M2 dikurang M1. Nah, sehingga kalau kita bisa menghitung M2, maka nanti delta M itu bisa kita hitung ya. M2 dikurang M1 karena kebetulan di soal M1-nya sudah diketahui 1,2 kg. Nah, bagaimana cara menghitung M2? Karena di sini ada dua keadaan, maka kita menggunakan prinsip perbandingan. Yang kita bandingkan di sini adalah persamaan gas ideal. Masih ingat ya, persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan apa? nRT ya. P itu tekanan, V itu volume, N kecil itu mol. R itu adalah konstanta gas ideal, T itu adalah suhu mutlak. Nah, dari kimia kita tahu bahwa yang namanya mol itu sama dengan M dibagi dengan MR. Betul ya? Berarti PV sama dengan M per MR kali RT. Nah, seperti biasa, kalau kita mau membandingkan, maka langkah awal adalah kita coret dulu variabel atau bilangan atau konstanta yang nilainya tetap ya. Jadi yang tetap di sini kita coret dulu. Yang jelas yang bisa kita coret tentu saja di sini adalah R ya, sebab R itu adalah konstanta gas ideal. Jadi nilainya selalu konstan. Kemudian MR. MR ini bisa kita coret ya. MR itu adalah massa molekul relatif dari gas ideal. Selama tidak ada perubahan gas ideal, artinya tidak ada penggantian jenis gas ideal, ya, maka MR-nya selalu konstan. Nah, di soal kan dikatakan jika jumlah gas sejenis, nah artinya gasnya itu tetap tidak berubah, maka MR-nya juga tetap. Maka bisa kita coret, ya. Kemudian volume ini juga bisa kita coret. Coba adik perhatikan, gas ideal massanya 1,2 kg disimpan pada suatu silinder. Nah, berarti silinder di sini kan tidak mengalami pemuaian. Artinya apa? Artinya volume silinder selalu tetap ya. Kita ingat dulu di SD kita belajar bahwa salah satu sifat dari gas itu adalah selalu mengikuti wadahnya. Maksudnya volumenya itu sama dengan wadahnya. Kalau silindernya tidak memuai, berarti volume gas juga tetap. Oke, berarti B-nya bisa kita coret. Yang mau kita bandingkan di sini kan massa, ya, massa gas ideal. Berarti tinggal kita sendirikan massanya, ya. Berarti nanti T-nya kita buang ke bawah, ini jadinya P per T sama dengan M. Betul ya? Dengan kata lain, M itu berbanding lurus dengan P, berbanding terbalik dengan T, maka nanti bentuk perbandingannya adalah M2 banding M1 sama dengan P2 banding P1 kali T1 banding T2 ya. Jadi karena M dan P itu berbanding lurus, berarti kalau ini yang di atas 2, yang di atas yang di sebelah kanan tanda sama dengan ini juga 2. Lalu ini M1, yang ini juga P1. Sementara kalau T ini karena berbanding terbalik, maka kalau M2 banding M1 ya tinggal kita balik T1 banding T2. Jelas ya? Kemudian di sini T1-nya diketahui 27 derajat Celcius. Harus kita ubah menjadi Kelvin ya. Berarti 27 ditambah berapa? 273. Sekalian aja ini T2
T2-nya tadi berapa? 87 ya, 87 derajat Celcius ditambah 273. Oke, kalau yang T1 ini jadinya 300 Kelvin. Nah, kalau yang T2 ini jadinya berapa ini? 360 Kelvin. Betul ya? Oke, langsung kita masukkan angkanya. P2-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. Kemudian P1-nya 2 kali 10 pangkat 5, lalu T1-nya, awas ya jangan kebalik ya Dek ya. Ini berarti 300 dibagi dengan 360. 10 pangkat 5 bisa kita coret. Lalu ini berapa ini? 300 ya ini ya. Oke, maaf 300. Nolnya saya coret 1. Nah, ini 30 dibagi 36 ya. Betul ya? 30 dibagi 36 itu kalau saya sederhanakan dibagi 6 aja. 30 dibagi 6 itu 5. 36 dibagi 6 itu 6. Berarti ini 3 dengan 6 kita coret lagi berarti 2 ya. Berarti 5 dibagi 4. Ini adalah perbandingan antara M2 dan M1. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Yang kita cari itu adalah M2. M1-nya 1,2 sama dengan 5 banding 4. Kalau 4 dengan 12, kalau saya coret ya, kalau ini 12 berarti kan 3. Kalau ini 1,2 berarti ini 0,3 ya. Maka M2 sama dengan 0,3 kali 5. Berapa 0,3 kali 5? Kalau 3 kali 5, 15. Kalau 0,3 kali 5 ya berarti 1,5 satuannya kilogram ya, menyesuaikan satuan M1. Berarti M2 sama dengan 1,5 kilogram. Nah, seperti ini ya, 1,5 kilogram. Yang ditanyakan itu delta M. Berarti M2-nya 1,5 dikurangi M1 1,2. Hasilnya adalah berapa? 0,3 kilogram. Atau kalau kita jadikan gram ya berarti kita kalikan 1000 ya. 0,3 kali 1000 itu sama dengan 300 gram. Artinya massa gas yang kita tambahkan atau massa gas yang dimasukkan adalah 300 gram. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, boleh berkomentar di bawah. Pasti nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kemudian jika suka dengan video ini, klik like dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.